Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Kita memperhatikan ayat Alkitab kita masing-masing. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan topik kedua dari penjabaran tentang menghadapi tantangan iman, yaitu ketika dunia menawarkan jalan pintas. Saudara, bagian yang kita baca ini adalah peristiwa yang sangat akrab dengan kita, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Saya ambil pencobaan terakhir, bagian terakhir. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam pencobaan di padang gurun ini, tawaran iblis yang terakhir yang kita baca tadi tampak paling menggiurkan. Ia memperlihatkan atau iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu menawarkan semua kepada Yesus dengan satu syarat kecil. Syaratnya sederhana. Apa itu? Sujud menyembah Dia. Jadi hanya satu kata saja sebenarnya. Hanya satu saja. Satu sujud saja. Gak banyak-banyak. Sujud saja. Dan semua kemuliaan dunia menjadi miliknya. Menjadi milik Yesus. Cepat, mudah, tanpa salib, tanpa penderitaan. Saudara, bukankah ini yang diinginkan, yang selalu dicari orang? Cepat, mudah, tanpa penderitaan. Saudara, ini jalan pintas yang dunia tawarkan. Bukan hanya pada Yesus sebetulnya, tapi kepada pengikut-pengikutnya, kepada semua orang percaya sampai hari ini. Jalan pintas. Bukan hanya kepada Yesus ya, tapi kepada kita. Saudara, bentuknya bisa macam-macam itu. Bisa saja bilang begini, dunia bukankah dunia suka berkata begini, untuk berhasil tak perlu jujur sepenuhnya. Jadi separuh jujur aja. Khotbah minggu lalu saya katakan kan, dunia ini mencoba untuk mengubah yang benar jadi setengah benar. Nah, udah benar kok setengah tapi. Sudah jujur saya, tapi setengahnya. Setengah jujur sama dengan gak jujur. Jujur ya jujur, tapi dunia menawarkan jalan pintas. Untuk berhasil gak mungkin jujur. Dan tidak sedikit orang yang tergiur untuk tidak jujur, untuk tidak murni, untuk tidak bersih. Bahkan dalam lingkungan yang kita sebut sebagai lingkungan rohaniawan, yang kita sebut sebagai gereja, yang kita sebut apalah itu. Pencobaan ini sering juga muncul. Mungkin bisa berkata begini, untuk diterima ikut saja arusnya. Bukankah begitu? Minggu lalu saya katakan kita sering harus fleksibel jadi orang, jangan kaku.
Fleksibel dengan pengertian ngikut. Jangan, gak usah kaku-kaku amat. Gak laku di dunia ini. Bukankah itu jalan pintas yang dunia ini tawarkan dan yang menggiurkan? Yalah, gak apa-apalah kompromi sibit, yang penting bisa lah itu. Bukankah demikian? Dan bukankah itu lebih menarik, lebih logik, lebih logika, ya, masuk akal maksudnya, logis. Sudah, itu tawaran iblis bagi kita. Atau mungkin juga bisa, aduh, untuk cepat naik sedikit kompromi tak apalah. Biasanya itu, gak salahnya itu. Saudara, ada banyak kompromi-kompromi sehingga mendistorsi, bahkan membuat kita pun tidak sensitif lagi terhadap dosa. Ketika dunia menawarkan jalan pintas, bagaimana kita? Semua tampak wajar dan menggoda, bukan? Tapi perhatikan, di balik yang nampaknya wajar dan menggoda itu tersembunyi racun yang mematikan. Apa itu? Menukar ketaatan kita kepada Tuhan dengan kenyamanan. Menukar Tuhan dengan kemudahan. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa di dunia ini. Bukankah itu intimidasinya? Perhatikan baik. Sepertinya ketika kita mengikut arus itu hal yang sangat wajar dan menggoda. Tapi perhatikan baik di sana, saya sekali lagi tekanin. Itu berarti Anda sedang menelan, mengambil, apa istilahnya, racun yang mematikan Anda. Jika Anda ikut, ya. Menukar ketaatan dengan kenyamanan. Tapi aku taat kok sedikit. Menukar Tuhan dengan kemudahan. Tapi gak semua kok. Memang selama di dunia kita kompromi seperti itu. Benarkah? Saudara, Yesus tahu betul bahwa Bapa telah menjanjikan semua kerajaan dunia kepadanya. Tuhan Yesus tahu betul. Tapi ia juga tahu bahwa janji Allah tidak pernah dicapai dengan cara yang melawan Allah. Amin, saudara. Janji Allah tidak mungkin dicapai atau tidak pernah dicapai dengan cara yang melawan Allah. Tidak mungkin berkat Allah, tidak mungkin kehendak Allah kita capai dengan cara melawan kehendaknya sendiri. Tidak mungkin. Kehendak Allah, janji Allah haruslah kita capai dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian, ketika kita melakukan kehendak Allah, mungkin dan sudah pasti tidak semudah cara dunia ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Saya sering katakan tidak ada mahkota tanpa salib. Saudara, kemuliaan yang sejati hanya datang melalui jalan salib, bukan jalan pintas. Kemuliaan yang sejati hanya datang melalui jalan salib, bukan jalan pintas. Ketika dunia menawarkan jalan cepat, kita perlu belajar dari Yesus. Yesus memilih jalan taat. Perhatikan baik. Ketika dunia menawarkan jalan cepat, Yesus memilih jalan taat. Ketika dunia menjanjikan kemegahan, Yesus memilih kehendak Bapa. Yesus menolak tunduk pada iblis, sebab ia tahu kebenaran firman. Lebih baik menunggu janji Allah dengan setia daripada meraih dunia
dengan dosa. Apakah prinsip ini sudah menjadi prinsip kita? Lebih baik menunggu janji Allah dengan setia daripada meraih dunia dengan dosa. Saudara, kadang kita tidak sadar kita juga sedang menghadapi seperti Yesus. Berdiri di atas gunung yang tinggi, melihat peluang, melihat kekuasaan, melihat kekayaan, melihat pengakuan yang bisa kita raih. Jika kita sedikit saja menurunkan standar iman kita. Namun setiap kali kita tergoda untuk memilih yang cepat daripada yang benar, kita sedang diuji siapa sebenarnya yang kita sembah. Kalau engkau dan saya diuji untuk memilih tawaran dunia yang cepat itu, kita sedang diuji siapa sebenarnya yang kita sembah. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi cepat berhasil. Tidak ada. Wah, prestasi dia cepat sekali berhasil. Wah, hebat dia. Tuhan tidak pernah memanggil saya dan saudara untuk itu. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi cepat berhasil. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap setia. Tuhan Allah lebih menghargai hati yang taat daripada tangan yang cepat menghasilkan. Dan pada waktunya, Ia akan memuliakan orang yang tetap berjalan dalam kehendaknya, tanpa harus mencuri kemuliaan Tuhan dari dunia ini. Saudara, biarlah firman Tuhan dan renungan hari ini boleh menolong kita untuk selalu taat kepada Tuhan sampai akhir. Sekalipun dunia ini menawarkan jalan pintas, tapi kita tetap fokus kepada Dia. Tuhan, kami ingin taat. Kami tidak ingin tergoda untuk cepat. Kami tidak ingin tergoda arus dunia ini, tapi kami ingin taat kepadamu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa, dalam dunia yang serba cepat ini, kami sering tergoda untuk mencari jalan pintas menuju keberhasilan. Ampuni kami bila kami lebih sering mengejar kemudahan daripada kebenaran. Ajarlah kami seperti Yesus untuk menolak setiap tawaran yang menjauhkan kami dari-Mu. Kuatkan kami untuk berjalan di jalan yang
Engkau pilih, meski lambat dan berat. Biarlah hati kami hanya tunduk kepadamu, dan hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu